suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu oknum untuk menjatuhkan orang lain. Itu sangat merugikan bagi orang lain. Bullying adalah tindakan agresif yang berulang yang merendahkan, mencela ataupun menyakiti seseorang yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Menurut saya itu bullying itu salah besar, itu bisa membuat orang trauma. Traumanya kayak gimana? Seperti bisa saja dia itu malas sekolah karena ada bullying itu. Terus bisa saja dia jadi punya dendam yang besar seperti kasus kemarin di Selatan. Menurut saya bullying itu sudah ada sejak zaman saya sekolah, bahkan sebelumnya mungkin tidak ada. Cuman sekarang bullying itu ada dasar hukumnya, jadi tidak boleh sembarangan kita misalnya mengejek teman, memaki-maki atau menggunakan fisik secara verbal. Tidak boleh itu bisa membuat trauma bagi teman kita atau membuat sakit hati dan sebagainya. Untuk kasus bullying yang terjadi di angkatan saya yang kelas 10 ini, untuk biasanya itu seperti manggil kata kasar dan memanggil nama orang lain. Saya mengetahui kasus bullying yang baru saja terjadi, yaitu di SMA 76 Jakarta. Pada kasus tersebut, si korban itu membalaskan dendam kepada pelaku dengan cara pelaku itu dibom. Tapi menurut Raffi, dengan pelaku itu ngebom, apakah tindakan itu tuh baik? Dan tidak dapat dibenarkan, tapi karena pelaku itu merasa jengkel ataupun sudah muak, akhirnya dia nekat untuk berbuat seperti itu. Nah, di sekolah ini saya lihat tidak ada, karena ya anak-anak itu care semuanya sendiri, dia kandungnya itu hanya bercanda, tidak termasuk hobi. Contoh-contoh yang dibully kayak care itu gimana Mas? Untuk anak-anak bisa nerima. Oh, itu tinggal orangnya. Kalau di kelas saya kebetulan orangnya kelas semua, jadi selama ya tidak semuanya itu ngebully, ada yang biasanya itu yang dibully itu ngebully, terus besoknya lagi kadang ya yang ya pokoknya muter gitu loh. Ya ada, cuma dia anggapnya tidak ngebully gitu loh, anggapnya hanya cuma bercanda. Kalau bullying misalnya secara non fisik ya, secara verbal misalnya seperti mengolok-olok, mengejek, itu masih sering saya jumpai di kelas. Seperti memanggil nama orang tuanya, temannya, nah, itu juga tidak boleh termasuk bullying ya. Itu hal yang sepele, tapi bisa saja nanti kita nggak tahu karakter teman itu kan beda. Ada yang biasa bercanda, ada yang dipendam jadi sakit hati, itu tidak boleh. Oke. Untuk pengalaman saya sendiri tentang bullying, saya dulunya waktu kecil saya pernah dibully waktu diri saya tidak sesuai dengan umur saya. Apa itu sekarang? Untuk rasa trauma sendiri dari kasus tersebut, traumanya saya masih bawa sampai saat ini, yang bisa mengubah diri saya dari hidup yang sangat tidak ideal menjadi sekarang. Tapi dari bullying itu kamu kayak merasa sakit gitu ya? Kayak gimana gitu? Untuk habis setelah saya kena bully waktu saya masih kecil tersebut, untuk perasaan saya sangat sakit hati karena saya tidak expect bakal teman-teman saya bakal nanggung saya. Dan saya merasa percandaan saya itu terlalu berlebihan, makanya saya merasa membeli seorang buku. Apa yang Raffi lakukan kalau Raffi itu merasa bercandanya itu tidak benar? Pada saat itu, setelah saya menyadarinya, saya langsung minta maaf kepada yang bersangkutan. Dan alhamdulillahnya yang bersangkutan sudah memaafkan saya. Kalau saya pernahnya dibully sama anak di sekalian di luar. Ya, itu dibulinya kayak gimana Mas? Biasa seperti nama bapak saya dipanggil sama anak, terus saya juga kadang dipukul sama anak gitu.
Cuma ya itu bisa membuat trauma Mas sahabat tadi kan Mas Osa bilang trauma ke sekolah. Ya. Itu apa buat Mas Osa kayak gitu juga kayak trauma di sekolah? kalau bagi saya ya itu cuma hanya bercanda. Cuma ya biasanya lagi ya kadang gantian saya yang ngebully ya. Dua-duanya saya pernah dibully. Untuk motif pelaku untuk melakukan bullying pertama seperti pelaku tidak suka kedudukan yang dimiliki oleh yang dibully tersebut. Jadi pelaku ingin menunjukkan yang dibully. Biasanya pelaku melakukan bullying itu karena ingin mencari validasi ataupun kepuasan ya. Jadi dia tuh kayak gimana ya? Kayak melampiaskan lah, kayak pelampiasannya tuh membuli seseorang. Jadi dia tuh melampiaskan ke orang tapi Iya, benar salah. Ataupun dia juga ingin mencari perhatian lebih. Trauma itu biasanya dia emang sama contoh Anang ya. Anang itu kan kalau ngomong kadang kayak gitu wong, terus dia itu kadang kalau ada guru sering cari muka lah itu apa penyebabnya dibully gitu. Terus habis itu kalau bagi saya kalau semama saya dianggap teman-teman saya dibully itu menganggap saya itu hanya bercanda. Terus contoh dari cari mukanya Mas Anang itu apa ya? Seperti semama tasnya anak disembunyikan, terus bilang dulu tas saya disembunyikan gitu kan cuma bercanda. Itu biasa. HP saya, kunci saya juga biasanya saling sembunyi. Itu juga normal. Apa ini dinormalisasikan di kelas 12 bulan? 12 bulan dinormalisasikan karena lolos. Yang pertama, kalau saya baca dari karakter siswa peserta didik itu, yang pertama sebenarnya dia hanya bercanda, ingin membuka suasana kelas biar ada sedikit hiburan, ramai dan sebagainya. Yang kedua, memang benar-benar ada yang motifnya ingin menjudge, menjatuhkan temannya yang dirasa lebih rendah di bawah dia atau yang tidak dia sukai. Motifnya sebenarnya yang pertama mungkin bercanda, yang kedua memang benar-benar ingin menjatuhkan. Penyebabnya sendiri kenapa pembuli ingin membuli orang itu. Ya. Seperti tadi yang saya ucapkan bahwa orang tidak sukai orang yang tidak menyukai kesukaan orang lain. Misal kita ambil dari di kelas saja. Jika ada pemilihan ketua kelas, nah di situ ada dua yang mau ingin menjadi ketua kelas. Nah yang satu memiliki banyak supporter untuk menjadi ketua kelas, banyak pendukung, dan satunya tidak memiliki siapapun yang ingin mendukungnya, dan yang tidak memiliki siapapun yang mendukungnya, tapi dia malah ingin menjatuhkan yang banyak. Itu maksudnya. Efek bullying dari si korban ini sangat buruk karena si korban sendiri bisa merasakan tekanan mental ya. Yang pasti itu tekanan mental karena dia tuh merasa tertekan dan juga kayak sering terpengaruh perasaan. Jadi si korban itu nggak pernah mental, dia merasa kepercayaan dirinya itu kurang. Kayak trauma nih ya, dia trauma itu pasti bakal sifatnya itu bakal berubah. Misal nih, kayak mungkin di kelas 1 ada yang seperti itu, sikap yang Rasul lakukan kayak gimana? Kalau saya sendiri, jika memang ada, alhamdulillah selama ini jika memang ada situasi itu, saya akan melerai pastinya dan juga menindak si pelaku dan juga memberikan pertolongan pada si korban. Ya itu banyak itu bisa menjadi trauma itu bisa trauma sekolah terus ya nah, itu kan bisa merusak mental dia kalau ngomong bisa juga gitu itu kan kalau biasanya itu termasuk apa sebab dari Apa Mas Osa ini itu aja gitu? iya penyebabnya apa akibatnya akibatnya yang terutama itu merusak mental itu soalnya itu yang paling berbahaya bisa juga dia punya dendam seperti dia kemarin kita berbicara sama yang belum Apa ini 12 bulan
ya paling ya cuma anak gitu, soalnya anak ya kayak gitu ya tahu sendiri kan. Contohnya kita lihat berita terbaru kemarin yang di SMA 2 Jakarta ya. Nah itu kita belum tahu benar 100% apakah bullying atau tidak. Yang saya rasa ini buat pembelajaran kita semua, bahwasanya ketika kita punya teman yang kayak mungkin diskriminasi dan nggak diajak bergaul dan sebagainya, itu tidak boleh. Punya teman yang mungkin yang apa istilahnya sekarang pendiam itu apa namanya, introvert. Nah introvert itu harus sering diajak berkomunikasi. Nah takutnya teman-teman yang punya karakter pendiam nggak ditemenin, terus nggak diajak ngobrol, akhirnya dikucilkan. Nah, akhirnya nanti sebenarnya nggak dibullying tapi dianggap bullying, akhirnya terjadi mungkin bom waktu ketika temannya yang introvert itu ada yang mengungsi, ada yang mengolok-olok sosial media. Sekarang kan bullying nggak harus fisik ya, tapi secara psikis itu berbahaya. Akhirnya menyimpan dendam, ada bom waktu, pas dia punya kesempatan dia harus ini kriminal yang tidak dibolehkan, padahal itu masih di bawah. Ada yang saya bilang kemarin terus temannya pakai gunting, ini adalah bom dan sebagainya. Itu sangat berbahaya. Jadi untuk menurut saya sendiri solusi bullying yaitu meningkatkan rasa relationship antar sesama dan rasa menghargai satu sama lain. Itu dapat mengurangi bullying selanjutnya. Tapi kalau misalnya udah ada rasa apa tadi? Tapi masih tetap membuli sama teman dari Untuk itu sendiri itu sudah termasuk personal. Jadi kita sebagai teman bisa mengingatkan. Untuk selanjutnya orang tersebut bisa sadar dari dirinya sendiri. kalau dia misal udah dikasih tahu udah ada tindakan dari guru atau dari pelatihmu ya teman-teman sesama dan itu kan dia datang Pendapat saya sendiri harus ditindaklanjuti dengan pihak yang berwajib. Untuk solusi saya sendiri yang saya lakukan selama ini sehingga saya tidak pernah dibully, saya itu selalu berusaha aktif dan juga menjadi pribadi yang unggul. Jadi mereka itu merasa segan di saya. Dan juga kita harus harus punya percaya diri lah agar tidak dipandang remeh oleh seseorang. lebih ke pencegahan terjadinya Iya. kalau misal bullyingnya udah terjadi Ya, kita bisa melapor kalau misal di sekolah, kita melapor ke guru, teman yang sekiranya kita percayai bisa membantu kita, ataupun kita bisa langsung lapor ke bimbingan konseling agar si pelaku itu mendapat tindakan sehingga tidak terus membuli kita. Kalau di kelas saya itu ya seperti tadi yang saya bilang, kalau di kelas lain atau di lingkungan sekolah solusinya itu mau nggak mau yang biasanya ngebully, kalau dibully ya terima, kalau nggak terima ya itu pesan-pesannya itu. Kalau bukunya parah gitu itu dilakukan ya, harus dilakukan. Kalau dipukulin ya dipukulin. Kalau saya harusnya yang terutama itu mama saya pukul balik semua sana bawa teman-teman baru lapor ke guru karena kita sudah lama. tapi apa menurut Mas Osani ya kalau kan dilawan ya dibully dilawan dan itu ngelawan jadi itu tindakan yang benar Gimana? kayak Sama saya dibully. ya terus Mas Osani itu bullying balik Ah. apakah menurut Mas Osani itu tindakan yang benar Itu sebenarnya ya kan sama saja itu bully. Kalau bully ya namanya bully itu juga sama. Kalau semama ya seperti kalau di kelas saya itu saling bully, jadi saya anggapnya ya nggak apa-apa. Cuma kalau bullynya sampai main fisik itu baru yang dipertanyakan. Saya di kelas saya yang main fisik, cuma saling bully aja. kalau misal nih ya Mas Osa kalau di kelas Mas Osa ada yang sampai bully fisik itu gimana apa sampai main tangan
Oh, alhamdulillah di kelas saya tidak pernah. Kalau seumpama terjadi mau nggak mau, saya dan teman-teman saya yang sekiranya dia sering ngebully dan sering dibully, itu ya juga main tangan juga. Maksudnya main tangan itu ngepisah sama anak dipukul sama Adisto. Ya, Adisto mau nggak mau ya saya pukul juga, saya marahi. Kenapa kok harus pakai fisik, sedangkan biasanya kita mengajar itu cuma mulut dan mulut sama dengan fisik. Solusi yang tepat buat agar tidak ada bullying di ranah akademis pendidikan atau di sekolah kita. Yang pertama, kalau kita berbicara dengan teman yang sewajarnya saja, jangan sampai sangkut pautnya dengan orang tua, terus dengan nama atau lagi fisiknya teman kita. Ya. Terus yang kedua, ya jika mengetahui teman yang karakternya pendiam atau itu tadi, kita tak boleh mengucilkan. Kita harus membuka suasana agar dimana satu kelas itu bisa saling terbuka, ya. Harus bisa saling komunikasi dengan baik satu sama Kopi. Pendapat saya terhadap bullying, menurut saya bullying adalah perilaku yang sama sekali tidak dibenarkan. Bentuknya bisa bermacam-macam, menghina, mengejek, dan mengancam, menyebarkan rumor, bahkan mengucilkan seseorang. Walau kadang dianggap bercanda, dampak bisa sangat berat bagi korban. Bullying ini membuat seseorang merasa rendah diri, takut datang ke sekolah, kehilangan semangat belajar, bahkan mempengaruhi kesehatan mental. Pendapat saya tentang bullying adalah tindakan tercela yang dapat merugikan orang lain. Tindakan ini bisa merusak mental dan perasaan orang lain ketika seorang dihina, diejek atau diperlakukan secara tidak adil. Hal itu bisa membuat mereka merasa tidak berharga dan takut untuk datang ke sekolah atau bergaul dengan orang lain. Bullying terjadi karena pelaku ingin mendapatkan perhatian, kekuasaan, atau merasa lebih unggul dari orang lain. Mereka sering merasa puas ketika bisa mengontrol atau menakuti korban. Saya percaya bahwa bullying terjadi karena kurangnya kesadaran bahwa mereka juga punya perasaan yang berhak untuk dihormati. Menurut pendapat saya, bullying adalah tindakan menyakiti atau merendahkan orang lain, baik lewat kata-kata, fisik maupun perlakuan yang membuat seseorang merasa takut atau tertekan. Banyak orang menganggap bullying sebagai candaan, padahal dampaknya sangat besar, yaitu korban mengalami trauma dan bahkan kehilangan rasa percaya diri. Karena itu, bullying tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apapun, karena kita semua punya peran untuk saling memahami dan saling respect lah. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh empati bagi semua orang. Menurut pendapat saya, bullying adalah tindakan yang disengaja bisa secara berulang untuk merendahkan orang lain atau menyakiti orang lain dengan cara kekerasan, bisa berupa fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying. Saya memberikan contoh seperti kasus Julie yang dibully oleh netizen dikarenakan menyelingkuhi suaminya, padahal suaminya adalah contoh salah satu suami yang baik dan yang banyak diidamkan oleh beberapa banyak orang. Saya, bullying adalah tindakan yang negatif yang dapat merusak mental seseorang yang harus dilawan dengan cara berempati dan menyadarinya bahwa itu salah dan melawannya dengan keberanian. Halo teman-teman, saya Sasa, saya Bel. Kami akan mengutarakan pendapat kami mengenai apa itu bullying. Jadi menurut saya, bullying itu merupakan tindakan tercela yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan maksud sengaja ataupun tidak disengaja untuk menjatuhkan mental seseorang. Bullying ini biasanya dilakukan dengan cara mengejek, secara verbal ataupun non-verbal. Maksudnya secara verbal itu lewat omongan, non-verbal itu dilakukan secara fisik. Bullying sering terjadi karena kurangnya penerimaan terhadap perbedaan. Jadi mereka tuh nggak suka kayak misal tidak menghargai satu sama lain gitu, saling mencela, mengejek kayak gitu. Jadi bullying di sekolah itu, para guru-guru menurut saya itu harus lebih gercep lagi untuk menindaklanjuti bullying. Soalnya biasanya tuh guru-guru tuh menganggap itu tuh sebuah lelucon. Padahal bullying itu adalah perilaku yang serius menurut saya, karena dia itu bisa berpengaruh ke mental seseorang. Sekolah juga perlu menerapkan sistem di mana kita tuh harus menghargai, terus sekolah tuh harus mengadakan edukasi
penanaman nilai-nilai. Jadi kayak kita tuh harus menghargai satu sama lain, nggak boleh mencela perbedaan kayak gitu. Terus solusi bullying itu yang dari faktor internalnya itu harus disadari oleh pelaku itu sendiri, karena kalau semisal pelaku itu tidak sadar dari dirinya sendiri, dia masih bisa terus melakukan bullying itu. Gitu. Jadi ini pendapat kami tentang bullying. Bye bye. Ayo Bersama Mencegah bullying demi lingkungan yang aman. One is the loneliest number that you'll ever do.